Siang, Pak Edi. Ini ada apa nih? Tumben-tumben Pak Edi kesini ya. Biasanya masih sibuk. Alhamdulillah, Pak Edi. Bapak gimana? Sehat? Begini Pak Saiful, saya ingin minta Pak Saiful menjadi pengamat. Oh ya? Pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan melakukan coaching dengan BVV terkait supervisi kemarin yang dilakukan pengawas kepada beliau. Oh, itu menarik tuh Pak. Jadi gini Pak, kan dalam coaching kan ada indikator-indikator tertentu yang ingin dicapai. Betul, Pak. Indikator apa itu Pak yang Bapak ingin capai dan gali terhadap BVV? Dalam coaching kali ini yang ingin saya gali adalah kombinasinya adalah satu, kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Ini yang ingin saya kembangkan di sini. Oh, berarti Bapak ini ingin coaching terkait supervisinya Bu Vivi ya? Betul. Nah, lalu gini Pak Edi, sebelum Bapak mau melakukan coaching terhadap Bu Vivi, saya akan bersedia menjadi pengamat Bapak dan Bu Vivi. Tetapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak. Kompetensi secara spesifik yang ingin Bapak capai dalam coaching itu apa? Kompetensi yang spesifik yang ingin dicapai pada coaching kali ini adalah pertanyaan yang berbobot dan pendengar yang aktif. Oke. TV ya. Boleh Pak Edi. Oke, saya bersedia waktunya. Bapak silahkan atur waktu dengan Bu Vivi. Ya, saya akan siap mendampingi ya. Siapa? Oke, Pak Edi. Terima kasih Pak Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Bu Vivi. Selamat pagi. Saya dulu ada Pak Saiful. Oh ya, Oh ya, gimana sehat? alhamdulillah. Sehat Pak Edi. Mengamati coaching pada hari ini. Oke. Ada yang saya sampaikan Bu Vivi. Sebelumnya Bapak punya waktu luang untuk mendengarkan saya berbicara? Alhamdulillah Bu, ada waktu yang bisa dipakai untuk melakukan percakapan ini. Mungkin bisa diutarakan apa yang bisa saya bantu. Ya, mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu Bapak mendengarkan curhatan saya. Kalau Bu Vivi sudah kewajiban kita sebagai bisa untuk saling berbagi. Baik ini Pak, saya mau curhat nih tentang permasalahan saya. Semoga Bapak bisa membantu ya Pak. Nah, semangat Bu Vivi, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu Vivi? Jadi sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi nih Pak. Kalau bisa tahu, mungkin masalah yang Ibu akan ceritakan ini tentang masalah apa ya? Yang Ibu resahkan gitu. Ya mungkin Bapak ingat ya Pak ya, waktu beberapa hari yang lalu saya itu disupervisi oleh pengawas di kelas itu. Waktu supervisi itu saya ditegur oleh pengawas Pak. Kenapa bisa begitu Bu? Atau mungkin ada hal yang menjadi pengawas, mungkin dari pengawas ada yang mempermasalahkan tentang aplikasi Ibu atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi sih saya merasa tidak serius sih Pak. Kalau menurut saya sih itu permasalahan yang tidak serius gitu Pak. Tidak serius bagaimana Bu? Gini Pak, pengawas itu mengkritik saya tentang proses mengajar siswa Pak. Kalau Bu tahu untuk terus belajar yang bagaimana Bu? Gini Pak, beliau kan beliau itu keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks Pak, buku paket anak-anak itu Pak. Oh, berarti untuk merespon tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut. Jadi saya baru paham nih. Mungkin dari buku teks tersebut ada yang perlu diutarakan atau bagaimana nih dari pengawasan? Ini Pak, sejujurnya ya Pak, saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa kenapa saya tidak menggunakan buku teks, karena saya
menggunakan dari berbagai sumber. Saya merasa sudah menggunakan dari berbagai sumber siswa untuk menonton video pembelajaran, menayangkan video-video yang pasti saya memberikan video-video pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Menurut saya itu sudah baik gitu Pak, tanpa harus menggunakan buku teks. Kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut untuk sebagai acuan dari pembelajaran Ibu di kelas? Jadi kalau menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa untuk menjadi motivasi dan mengacu pada kurikulum. Menurut saya itu sudah masuk gitu. Sebenarnya sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar? Apakah ada kendala? Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu berbeda-beda dan pelajaran pun juga berbeda-beda. Mungkin dari situ bisa disampaikan apakah itu sudah mencakup dari sistem pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas. Iya betul juga sih Pak. Kenapa saya tidak kepikiran seperti itu ya Pak ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal, mungkin karena pengaruh mereka tidak masuk dengan apa yang sudah saya ajarkan, sedangkan mereka hanya memiliki buku teks, mungkin itu kan ya Pak. Betul Bu. Kenapa saya tidak ini pentingnya buku teks ya Bu ya, sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas yang ini menurut saya kemarin ini adalah supervisi yang dilakukan dari pengawas kepada Ibu untuk menggunakan sumber belajar dari buku teks, mungkin maksudnya dari masih seperti itu mungkin. Ya kayaknya ya saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Itu yang saya kayaknya ya benar-benar Pak. Ya, setelah bercerita, sekarang bagaimana pesan Ibu? Terus terang Pak, hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah. Saya itu jadi kepikiran terus Pak. Dari kemarin di rumah tuh saya kepikiran dengan apa yang terjadi dengan masalah-masalah yang ini. Terus akibatnya pekerjaan yang lain jadi terbengkalai hanya karena memikirkan masalah ini Pak. Ya. Lalu apa yang membuat Ibu merasa terbebani dan resah seperti itu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman ini karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Pak. Ini kepala sekolah, jadi kepala sekolah langsung diberitahu oleh pengawas tentang apa yang saya sudah lakukan. Saya khawatir nantinya akan masalah di kemudian harinya untuk saya. Jika saya simpulkan dari yang Ibu rasakan tadi, supervisi itu karena Ibu menggunakan buku teks sebagai sumber belajar yang tidak Ibu laksanakan di kelas. Kemudian ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen lain terkait tentang pembelajaran lain dari berbagai macam, dari video, kemudian dari poster dan sebagainya, sehingga untuk pengawas merasa tersinggung. Yang ingin disampaikan pengawas sebenarnya ingin Ibu menggunakan buku teks tersebut untuk pembelajaran dan kemudian akan dikembangkan dari bentuk video, kemudian daripada poster dan sebagainya. Itu mungkin yang akan disampaikan kepada pas. Kemudian lalu beliau menyampaikan kepada kepala sekolah terkait pembelajaran Ibu tidak menggunakan buku teks di saat pembelajaran di kelas kepada kepala sekolah. Iya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil atau tidak ya Pak ya? Atau ditegur oleh kepala sekolah? Kalau menurut saya untuk masalah Ibu ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur kepala sekolah, kita siap untuk memberikan argumen atau memberikan masalah yang sebenarnya yang terjadi dalam kondisi kemarin. Kemudian pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semua itu dalam mengajar, kemudian yang terjadi dari diri Ibu di dalam pembelajaran kelas nantinya. Mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan ya Pak benar-benar bisa didengarkan, bisa mengerti kepala sekolahnya. Oke Bu,
dari apa yang Ibu sudah disampaikan, apa rencana Ibu ke depan, rencana aksinya gitu? Saya berniat untuk membicarakan hal ini, dan mungkin kepala sekolah bisa memberikan solusi untuk saya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan selain itu? Ya, yang pasti saya juga akan menemui pengawas. Sudah pasti saya akan menemui pengawas, Pak. Saya akan meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait proses pembelajaran KBM yang ada di kelas. Kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Mungkin itu, Pak, saya harus menanyakan kembali kepada pengawas. Lalu bagaimana dalam proses belajar mengajar selanjutnya setelah Ibu menceritakan hal ini kepada saya? Setelah membicarakan ini, saya akan memakai, yang pasti saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama ya, Pak, menjadi sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya sudah lakukan tetap saya akan terapkan. Jadi kedua-duanya tetap akan saya jalani. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sebenarnya. Saya setuju dengan Ibu tersebut. Mungkin bisa dikatakan nanti setelah. Baik, alhamdulillah, syukur ya, Pak. Sekarang saya sudah merasa lega nih, Pak. Saya sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi berurusan dengan atasan. Dipastikan ada rasa khawatir salah langkah gitu, Pak. Syukur deh kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Mungkin itu, Pak. Kalau boleh tahu, dukungan apa yang akan diberikan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pemikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman, guru serumpun atau teman sejawat ya, Pak, sesuai mapel saya. Jadi kita sama-sama saling berkolaborasi lah, seperti itu, untuk saling mengingatkan. Wah, itu ide bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu Vivi dapat bekerja dengan suasana hati yang senang, nyaman dan tenang, sehingga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih, Pak. Amin, amin ya Allah, amin. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan dengan saya mendengarkan keluhan-keluhan saya ini, saya sekarang semakin lega nih, Pak. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa. Mungkin itu ya, Pak. Sama-sama, Bu. Amin. Oh ya, Bu, silakan. Mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan lagi. Baik, itu saja mungkin, Pak. Terima kasih. Saya sudah mengganggu waktu Bapak. Sudah mendengarkan curhatan saya ya, Pak ya. Begitu saja. Baik, terima kasih, Pak. Saya pamit dulu. Ada jam ngajar. Pak Edi, tadi saya sudah melihat, mendengar hasil percakapan Bapak ya dengan Bu Vivi terkait coaching Bapak ya. Lalu dalam coaching itu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching itu, Pak? Dalam melakukan coaching tadi saya sedang menggunakan alur YIRTA Ya. yang pertama dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, Iya. dan yang ketiga tanggung jawab. Lalu yang menjadi ukuran indikator tercapainya apa tuh, Pak Edi? Alhamdulillah tadi Bu sudah menyelesaikan solusi dari permasalahannya sesuai dengan yang dia inginkan. Oh ya.
Tadi kan saya mencatat ya hasil coaching Bapak terhadap Bu Vivi ya. Inti dari permasalahannya adalah Bu Vivi kan menceritakan tentang hasil supervisi oleh pengawas ya Pak ya. Bu Vivi merasa yang dilakukan Bu Vivi adalah benar, tetapi pemahaman pengawas begini. Intinya adalah pengawas menginginkan Bu Vivi menggunakan buku paket pelajaran ya, selain media-media sosial yang lain digunakan. Karena apa? Ketika buku paket itu disampingkan kan, maka minat baca anak kan akan berkurang, mungkin begitu yang dimaksud positif Pak ya. Yang kedua yang saya catat itu Bu Vivi meminta jalan keluar. Bapak tadi solusi apa yang Bapak berikan Pak? Solusi yang saya berikan adalah Ibu Vivi menciptakan kembali kejadiannya, kemudian apa yang jadi dari pengawas pada beliau itu tentang buku teks yang saya menyarankan ya dari Bu Vivi sendiri sudah mengambil tindakan sendiri dengan minta maaf, kemudian akan menjelaskan dengan kepala sekolah terkait penggunaan buku teks dan argumennya tentang menggunakan video dan pembelajaran berbagai sumber belajar lain seperti itu. Oh iya, makanya luar biasa tadi saya amati percakapan Bapak berdua ya. Ini nih Pak terakhir ya, saya ingin menanyakan tentang kompetensi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching terhadap Bu Vivi. Apa ini Pak Edi yang Bapak mau kembangkan? Yang saya ingin saya kembangkan adalah yang kompetensi tentang pendengar aktif, kemudian kompetensi yang kedua adalah kehadiran full atau penuh atau mindset fullness ya, atau kehadiran penuh. Kemudian satu lagi adalah pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya kembangkan buat coaching ini. Oke, saya sudah mencatat apa yang luar biasa Pak. Kalau jika itu semua dapat dilaksanakan, alangkah bagusnya pendidikan di kita yang khususnya Tangerang Selatan ya Pak ya. Oke Pak Edi, terima kasih atas keluangan waktunya. Terima kasih Pak. Semoga Bapak sehat selalu, sukses selalu ya Pak Edi ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Satu lagi, Bu Vivi gimana?